Menurut FAO, food loss adalah limbah pangan yang dihasilkan dari bahan mentah seperti sayur dan buah yang belum diolah menjadi makanan. Food loss terjadi pada proses produksi, distribusi, dan sering kali disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya kualitas hasil panen tidak sesuai standar pasar dan retail, kelebihan panen tetapi permintaan pasar rendah, durasi penyimpanan yang terlalu lama, sehingga produk membusuk. Artinya sebelum mencapai rak toko, dapur restoran, atau rumah seseorang, makanan-makanan ini mengalami kehilangan sehingga menjadi tidak bisa dimakan atau terbuang di tengah jalan. Oke, kalau food waste menurut FAO adalah limbah pangan yang dihasilkan dari makanan baik yang sudah diolah dan layak dikonsumsi namun terbuang sia-sia. Food waste terjadi di tingkat penyedia makanan retail atau konsumen. Indonesia adalah negara kedua terbesar setelah Arab yang menderita dalam hal food waste dan food loss di dunia. Diperkirakan bahwa Indonesia menghasilkan 13 juta ton sampah makanan setiap tahunnya. Timbunan food loss dan food waste Indonesia pada tahun 2000 hingga tahun 2019 yaitu ada di angka 23 hingga 48 juta ton per tahunnya, setara dengan 115 sampai 184 kg per kapita per tahun. Studi ini menemukan lebih dari 30% sampah di Indonesia semuanya berasal dari makanan. Kehilangan ini menghasilkan kerugian yang besar terhadap Indonesia, yaitu sebesar 213 hingga 551 triliun per tahun, atau setara dengan 4-5% PDB Indonesia per tahunnya. Sedangkan dari sisi sosial, kehilangan energi yang hilang akibat food loss dan food waste setara dengan porsi makan 61 juta hingga 120 juta orang per orang, atau sekitar 29 hingga 47% penduduk. Di Indonesia diperkirakan juga 10,9 juta anak balita meninggal dunia setiap tahunnya yang disebabkan oleh kekurangan gizi dan juga mencapai 60%. Saat ini terdapat sekitar 18% anak balita atau sekitar 3,2 juta anak balita yang menderita kekurangan gizi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak food waste dan food loss terhadap lingkungan dan kesehatan. Dampak dari food waste dan food loss terhadap lingkungan yang pertama adalah emisi gas rumah kaca. Makanan yang terbuang menghasilkan gas metana, sedangkan metana adalah salah satu gas rumah kaca yang memiliki potensi pemanasan global lebih kuat daripada karbon dioksida. Dalam jumlah besar, gas metana dari food waste dan food loss dapat menyumbang pada perubahan iklim. Yang kedua, ada penggunaan sumber daya. Produksi makanan memerlukan sumber daya yang berharga seperti air, energi, dan lahan pertanian. Ketika makanan terbuang, semua sumber daya yang digunakan dalam produksi juga menjadi terbuang percuma. Itu berarti pemborosan sumber daya yang signifikan. Keempat, ada pencemaran air. Food waste dan food loss yang dibuang ke tempat pembuangan sampah atau sistem sanitasi biasanya menghasilkan limbah organik. Limbah ini dapat mencemari air tanah dan sumber daya air permukaan yang menyebabkan eutrofikasi atau peningkatan nutrisi yang mengganggu keseimbangan ekosistem air. Selanjutnya adalah kerusakan ekosistem. Penggunaan pestisida, pupuk, dan energi dalam produksi makanan dapat merusak ekosistem alami. Ketika makanan terbuang, seluruh siklus produksi dan konsumsi tersebut menjadi tidak efisien, menyebabkan dampak negatif pada lingkungan. Food waste dan food loss tidak hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga pada kesehatan. Berikut, saya akan memaparkan beberapa food waste dan food loss yang berdampak pada kesehatan. Yang pertama adalah malnutrisi dan kelaparan. Sebagian besar makanan terbuang, sementara banyaknya orang di dunia yang menderita kelaparan dan kekurangan gizi. Food waste dan food loss memperburuk masalah ini dengan membuang makanan yang sebenarnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi populasi yang membutuhkan. Yang kedua adalah penyebaran penyakit dan infeksi. Waste yang tidak dikelola dengan baik dapat menarik serangga seperti tikus dan hewan lainnya yang bisa berpotensi menjadi pembawa penyakit. Jika manusia terpapar dengan hama yang terkait dengan food waste tersebut, dapat terjadi penyebaran penyakit dan infeksi. Yang ketiga adalah gangguan metabolisme dan obesitas. Pembuangan makanan yang berlebih juga berkontribusi pada pola makanan yang tidak sehat. Makanan yang terbuang seringkali mengandung gula, lemak, dan kalori berlebih. Konsumsi makanan ini dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan metabolik, obesitas,
dan masalah kesehatan terkait seperti diabetes tipe 2 dan penyakit kardiovaskular. Yang terakhir adalah stres psikologis. Masyarakat yang terbiasa membawa makanan tanpa pertimbangan sering menghadapi tekanan psikologis seperti rasa bersalah, kecemasan, dan kekhawatiran tentang pemborosan makanan dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kualitas hidup seseorang. Secara keseluruhan, food waste dan food loss memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan. Mengurangi food waste dan food loss adalah langkah penting dalam menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan dan lebih baik bagi bumi kita. Yang pertama dari dampak sosial. 1. Kelaparan dan malnutrisi. FLB menyebabkan jumlah makanan yang seharusnya tersedia untuk dikonsumsi oleh orang-orang terbuang sia-sia. Akibatnya, orang-orang yang menderita kelaparan dan kurang gizi tidak mendapatkan akses ke makanan yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan mereka. Lalu kesenjangan sosial. FLW cenderung terjadi di berbagai tahap rantai pasokan makanan, masuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Negara-negara dengan kurangnya infrastruktur dan teknologi yang memadai untuk mengelola makanan rentan terhadap FLW. Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial yang lebih besar antara negara-negara maju dan berkembang. Lalu, kerugian sumber daya. FLW tidak hanya berdampak pada makanan yang terbuang, tapi juga pada sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan makanan tersebut, seperti air, energi, dan lahan pertanian. Pemborosan sumber daya ini merugikan lingkungan dan masyarakat. Lalu, dampak ekonominya. Yang pertama, kerugian finansial. FLW merupakan pemborosan sumber daya yang signifikan, termasuk biaya produksi, distribusi, dan pengelolaan makanan yang terbuang sia-sia. Para petani dan produsen makanan mengalami kerugian finansial karena hasil panen yang hilang dan biaya produksi yang tidak dapat dikembalikan. Yang kedua, peningkatan biaya makanan. FLW dapat menyebabkan peningkatan harga makanan karena pasokan yang terbatas harus mencukupi permintaan yang sama. Ini berdampak negatif pada konsumen, terutama mereka yang memiliki keterbatasan finansial, karena mereka harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Ketiga, rantai pasokan yang tidak efisien. FLW menyebabkan ketidakseimbangan dalam rantai pasokan makanan. Produsen harus menghadapi kerugian dan kehilangan keuntungan, sementara pengecer dan distributor menghadapi tantangan dalam mengelola persediaan dan menghadapi fluktuasi permintaan. Hal ini mengganggu efisiensi dan stabilitas pasar. Aku dengan Kak Nizar. Izin wawancara ya. Yang pertama, apa food waste dan food loss-nya kurang lebih? Food waste jarang sih, soalnya kan kita biasa ke minuman kan daripada makanan. Jadi kalau buat food waste-nya mungkin jarang ada sih, lebih ke sisa minuman atau kayak sisa kopi atau sisa susu yang udah basi gitu aja sih. Kalau makanan nggak ada, lebih nggak ada. Yang kedua, bagaimana cara menanggulangi minuman atau makanan yang terbuang oleh customer? Itu biasanya kita memaksimalkan dari segi pengeluarannya, dari penggunaannya juga. Jadi kan kita juga udah ada SOP, kita udah ada resep khusus dari pusat, jadi apa yang keluar itu bisa di-manage gitu. Takarannya berapa, sekiranya ini satu botol buat berapa menu dan sebagainya, biar nggak kekurangan. Sekalipun ada barang atau bahan yang masih bisa disimpan atau masih bisa dibuat buat 2 hari atau 3 hari ke depan, ya udah kita maksimalkan, entah kita taruh chiller atau kita taruh freezer gitu, biar nggak kebuang sia-sia gitu. Cuman kecuali kalau emang barang yang benar rawan buat nggak bisa terkena kayak panas atau suhu ruangan, ya mau nggak mau kita pakai segera mungkin terus kita buang. Yang ketiga, siapa aja yang terlibat di kasus ini, mulai dari konsumennya, yang kalau di sini sih yang terlibat dalam usaha ini atau industri ini pasti owner satu, terus pegawai, customer, terus supplier juga, terus dari orang usaha juga. Soalnya kan kita sistemnya franchise bukan sendiri kan, jadi kita juga tergantung sama cabang usaha. Keempat, distributornya langsung dari petani atau bagaimana, atau mungkin dari pusatnya? Kalau distributor kita emang ada dibagi dua sih, ada yang dari supplier swasta, ada yang dari supplier pusat. Jadi kita ada ambil barang dari pusat yang lebih kurang lebih yang ada di Jakarta, ada yang dari Malang, termasuk kayak contoh susu itu kita ambil di Malang. Kalau nggak beberapa bahan itu kita ada yang ambil di Malang, cuman kayak biji
kopi dan beberapa powder gitu kita harus dari pusat, nggak bisa ngambil. Mendapatkan suppliernya itu dari mana? Kalau supplier biasanya ada yang dari suppliernya langsung ya kawasan, ada yang dia survei sendiri terus dia kesini kita ditawari, ada yang kita cari sendiri manual. Kiranya ada barang-barang yang mungkin bisa ditawar gitu lebih murah, yang kita ambil lebih banyak.